warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Imam Esos MSI, yang terhormat seluruh audiens yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rolimun Nikmah, NPM 2019-315-006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Model Kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan nantinya, yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengapa saya mengambil judul Model Kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024. Dilanjutkan dengan kajian pustaka, studi literatur, dan ditutup oleh metode penelitian, di mana metode itu yang akan saya ambil dalam proses pembuatan proposal penelitian ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul Model Kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024. Berbicara kepemimpinan merupakan aktivitas seseorang untuk mempengaruhi agar mencapai tujuan organisasi menurut George Terry pada tahun 1983. Berbicara model kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberikan contoh oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Mengapa saya mengambil judul Model Kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024? Karena adanya kontroversi Bupati Sampang periode 2019 sampai 2024. Apa saja kontroversi yang terjadi di Kabupaten Sampang? Bahwasanya pemilihan umum daerah Bupati Kabupaten Sampang yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena terjadinya penyelewengan dan terjadinya permasalahan, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan khusus Kabupaten Sampang untuk pemilihan umum daerah Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024 resmi diulang pada bulan Oktober 2018. Akan tetapi hasil pemilihan ulang pada bulan Oktober 2018 terpilihlah Bapak Haji Slamet Junaidi, di mana Bapak Haji Slamet Junaidi resmi dilantik pada bulan Januari 2019 dalam kepemimpinan Bupati Sampang dari 2019 hingga 2021, 2 tahun kepemimpinannya. Banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Bupati Kabupaten Sampang, salah satunya yaitu Kabupaten Kota Layak Anak, Kabupaten Kota Pembangunan, Kabupaten Inovatif. Akan tetapi penghargaan ini tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yaitu merupakan seorang pemimpin yang menakodai kepemerintahannya, yaitu Bapak Haji Slamet Junaidi sendirian. Bahwasanya berbicara Kabupaten Sampang bukan hanya persoalan penghargaan saja yang diraih oleh Kabupaten Sampang. Masih banyak sekali kontroversi atau permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sampang itu sendiri. Salah satunya isu yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sampang, bahwasanya personal Bupati Kabupaten Sampang yaitu dikenal dengan otoriter atau otokratis atau anti kritik. Kenapa dikatakan anti kritik? Karena banyak sekali implementasi kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Sampang menuai pro kontra di masyarakat Kabupaten Sampang. Salah satunya yaitu penundaan Pilkades ke tahun 2025. Bahwasanya kenapa penundaan Pilkades ke tahun 2025 menuai pro kontra di Kabupaten Sampang? Bahwasanya persepsi masyarakat Sampang mengenai pelaksanaan Pilkades yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 resmi diundur ke tahun 2025 karena pertimbangan COVID-19. Akan tetapi 3 kabupaten yang ada di daerah Pulau Madura sudah melaksanakan Pilkades secara serentak pada tahun 2021 di masa pandemi dengan kondusif dan aktif juga ya, aman dan kondusif. Bupati Sampang resmi penundaan Pilkades ke tahun 2025 itu menuai pro kontra karena banyak
yang merasa dirugikan baik dari hak demokrasi dari setiap daerah. Dan berbicara Kabupaten Sampang juga merupakan kabupaten yang terdiri dari 14 kecamatan dan 186 kelurahan dan desa yang memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk sama-sama membangun Kabupaten Sampang melalui visi dan misi besar Kabupaten Sampang itu sendiri. Nah, kenapa isu-isu yang berkembang anti kritik Bupati Sampang? Karena saya mengutip berita media cetak dari Radar Madura mengenai 2 ASN aparatur sipil negara kan hasil proposal penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian lainnya dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang implementasi kebijakan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya bab 2 tentang bab 2 di sini menjelaskan tentang kajian pustaka atau studi literatur. Di sini mengenai pengertian kepemimpinan saya mengutip dari para ahli. Di sini ada beberapa nama para ahli. Di salah satunya ada Whitley dan Yuki, ada Pons dan O'Donnell, ada Robbins, ada Wasito Utomo, ada Oates, ada Wenzel Rifai, dan ada Boyce dan Davis. Saya menyimpulkan dari beberapa karena kerabatnya ikut aksi demonstrasi penolakan Pilkades tahun 2025. Jadi isu yang berkembang bahwasanya Bupati Sampang itu anti kritik karena beliau itu tidak mau ada sesuatu hal atau ada sesuatu yang menyerang dirinya. Bahwasanya isu yang berkembang seperti itu. Jadi kenapa saya sangat tertarik sekali memilih model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024? Karena sebelum terpilihnya Bupati Sampang yang saat ini sudah menuai permasalahan dari pilkada yang dilakukan secara ulang hingga sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sampang itu sendiri. Jadi itu latar belakang permasalahan mengapa saya memilih judul model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang itu sendiri. Mengenai rumusan masalah, dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwasanya saya ingin mengetahui bagaimana model kepemimpinan Bupati Sampang periode 2019 sampai 2024. Dan tujuan penelitian di sini saya ingin mengetahui dan mendeskripsikan metode model kepemimpinan yang diterapkan oleh Bupati Kabupaten Sampang itu sendiri. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis diharapkan saya dapat menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu administrasi khususnya kebijakan publik. Untuk manfaat praktis di sini ada 2 poin. Yang pertama dapat menambah wawasan bagi saya pribadi karena dapat menerapkan langsung ilmu yang saya dapatkan dalam masa perkuliahan, serta saya dapat melakukan analisis secara nyata bagaimana model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2020. Bahwasanya pengertian kepemimpinan merupakan suatu cara untuk mempengaruhi orang banyak atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di sini fungsi kepemimpinan, saya mengambil karya dari Hamdani Nawawi dalam buku Kepemimpinan yang Efektif. Bahwasanya fungsi kepemimpinan terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Bahwasanya seorang pemimpin itu memiliki fungsi untuk mengarahkan anggota organisasinya. Bahwasanya seorang pemimpin itu memberikan suatu arahan atau tugas untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jadi yang kedua, untuk fungsi konsultatif di sini bersifat 2 arah pemimpin dan anggota. Bahwasanya fungsi yang kedua, fungsi konsultatif di sini bahwasanya ada terjadinya sering komunikasi antara seorang pemimpin dan bawahannya, antara bawahannya dan seorang pemimpin. Baik seri komunikasi dari perencanaan pembangunan organisasinya, baik dari controllingnya atau pengawasannya, baik dari evaluasi kinerja yang ada di organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi atau pengambilan bagian atau keikutsertaan. Bahwasanya
seorang pemimpin bukan hanya memikirkan secara strategik bagaimana perencanaan organisasi ke depannya. Bahwasanya kepemimpinan itu harus ikut serta, bekerja bersama bawahannya, sama-sama memotivasi, sama-sama bersua dengan organisasinya untuk sama-sama berjuang mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang keempat yaitu fungsi delegasi, perwakilan atau utusan. Nah, di sini fungsi kepemimpinan itu bisa memberikan utusan atau mandat kepada anggota organisasinya untuk mewakili lembaga atau organisasi itu sendiri. Jadi pemimpin itu bisa memberikan instruksi atau utusan kepada seseorang atau bawahannya untuk mewakili lembaganya atau mewakili organisasinya sewaktu-waktu pemimpin itu sedang berhalangan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian atau pengelolaan organisasi. Bahwasanya dari keempat fungsi yang saya jelaskan tadi, fungsi kelima ini fungsi yang paling penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin ini merupakan nahkoda dalam organisasi, di mana pemimpin itu harus bisa mengelola baik dari sumber daya manusianya, baik dari tata cara prosedur kerja yang ada di organisasi itu sendiri, baik dari perencanaan, organisir, controlling, evaluasi, dan aquating tentang organisasi itu sendiri. Membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, maksudnya dalam organisasi itu pasti ada struktural dalam organisasi, dari kepemimpinan, dari anggota dan anggota organisasi itu sendiri. Bahwasanya kepemimpinan itu wajib hukumnya untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif sehingga anggota organisasi itu nyaman dalam berorganisasi. Jadi ketika anggota organisasi itu sudah nyaman dengan kepemimpinannya, insya Allah tujuan organisasinya itu sudah berjalan dengan sesuai tujuan itu sendiri. Yang kedua yaitu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Jadi tujuan pemimpin itu bukan hanya mengarahkan ya, bukan hanya menyuruh-nyuruh dan sebagainya. Bahwasanya pemimpin itu harus mengarahkan bagaimana membuat prosedur kerja, bagaimana kerja yang baik dalam organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Bahwasanya di sini ini pemimpin lebih memotivasi pada anggota organisasi bagaimana pengabdian terhadap organisasi itu sendiri ya. Yang keempat yaitu mengambil keputusan sama dengan kelompok. Nah, di sini yang poin keempat bahwasanya dalam organisasi itu bukan keputusan mutlak ada di seorang pemimpin, tapi memang ada beberapa model kepemimpinan yang memang mengharuskan atau mendewa-dewakan keputusan seorang pemimpin itu harus diikuti. Itu ada juga ya. Tapi saya menyimpulkan di bidang kepemimpinan dalam organisasi itu terjadinya sharing pendapat, terjadinya sharing komunikasi, bahwasanya kita ada musyawarah, kita sama-sama memikirkan bagaimana perkembangan organisasi yang lebih baik ke depannya. Nah, di situ terjadinya pengambilan keputusan hingga keputusan itu satu frekuensi dengan satu organisasi itu sendiri ya. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kelompok untuk belajar dari pengalaman. Ini lebih ke pengalaman individu ketika kita berorganisasi. Saya mengutip dari Said ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu proses memberikan arahan. Jadi seorang pemimpin itu sama yang saya jelaskan tadi, bahwasanya seorang pemimpin itu mampu mengarahkan dan membina anggota organisasinya agar tidak melenceng dari tujuan organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu menciptakan rasa percaya diri. Wajib hukumnya menjadi seorang pemimpin itu harus percaya diri. Karena kita harus menguasai medan, harus bisa menguasai keadaan, karena dengan rasa percaya diri kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi. Seorang pemimpin itu wajib memberikan motivasi agar kinerja yang ada dalam organisasi itu sama-sama membangun rasa empati simpati, sehingga motivasi kerja itu akan dilaksanakan secara bertahap dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang keempat yaitu mempengaruhi dan menggerakkan. Jadi dalam organisasi bukan yang bergerak itu pemimpin, tapi pemimpin itu mampu untuk mempengaruhi orang banyak yang dalam organisasi itu dan mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk sama-sama beranjak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Model kepemimpinan.
di sini saya mengambil 3 model kepemimpinan. Yang pertama model kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian, dan yang selanjutnya itu kepemimpinan karismatik, yang selanjutnya itu kepemimpinan transformasional. Di sini saya mengambil dari teorinya Witsal Rifai pada 2006, bahwasanya model kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian itu merupakan kepemimpinan yang ikut serta dan memberikan keleluasaan kepada anggota organisasinya dalam membuat suatu kebijakan. Jadi di kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian itu lebih membuka public hearing atau memberikan keleluasaan kepada anggota organisasi untuk memberikan aspirasi, untuk memberikan masukan dalam pembuatan perencanaan organisasi, pembuatan kebijakan maupun implementasi kebijakan itu sendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini lebih ke arah passion pribadi atau skill seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang banyak, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perasaan, sehingga orang banyak itu dapat mengagungkan seorang pemimpin. Itu pemimpin karismatik. Jadi itu lebih ke arah skill pribadi yang ada di seorang pemimpin. Akan tetapi semua pemimpin itu tidak semua memiliki skill kepemimpinan karismatik. Hanya ada beberapa orang. Contohnya seperti Soekarno, Insinyur Soekarno, bahwasanya beliau juga tergolong dari kepemimpinan karismatik karena skillnya beliau sangat diterima oleh masyarakat. Terus ada Hos Cokroaminoto juga, di situ kepemimpinan karismatik. Nah, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kalau kepemimpinan transformasional itu lebih ke pemimpin itu mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi untuk sama-sama bekerja dan bagaimana caranya pemimpin itu mengelola suatu organisasi agar sesuai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam pembuatan proposal penelitian ini, saya mencari referensi dari 11 jurnal dan 11 jurnal deskripsi atau penelitian terdahulu sebagai referensi saya membuat proposal penelitian ini. Next ke bab 3 metode penelitian. Di sini saya mengambil jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, di mana pengertiannya yaitu data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Sedangkan menurut para ahli, Meleong pada tahun 2011 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dikumpulkan berdasarkan kata-kata, bukan angka-angka. Selanjutnya yaitu Meleong menjelaskan juga mengenai pengertian penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan lain menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang digunakan pada hal yang bersifat alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode. Nah, di sini dalam proposal penelitian ini saya mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nah, untuk fokus lokasi penelitian. Nah, di sini karena judul saya model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024, jelasnya saya mengambil lokasi penelitian di Pendopo Bupati Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pendopo Bupati Kabupaten Sampang merupakan tempat tinggal pemimpin daerah terpilih. Jadi pemimpin daerah terpilih saat ini yaitu Bapak Haji Slamet Junaidi. Yang kedua yaitu Pendopo Bupati Kabupaten Sampang merupakan tempat aktivitas dan penerapan karakter model kepemimpinan kepala daerah. Jadi karena seorang pemimpin atau kepala daerah tinggal di Pendopo, jelasnya dalam 24 jam sisa dari waktu kerja pasti dihabiskan dalam Pendopo Kabupaten Sampang itu sendiri. Dan saya dari latar belakang dari studi literatur yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwasannya karakter yang ada di Bapak Haji Slamet Junaidi ini lebih ke arah model kepemimpinan karismatik. Teorinya Rifai pada tahun 2012.
2006. Nah, dengan indikator yang pertama yaitu percaya diri. Kenapa saya menghubungkan Bapak Haji Slamet Junaidi dengan indikator model kepemimpinan karismatik percaya diri? Karena beliau sangat percaya diri dalam menjadi Bupati Kabupaten Sampang, sangat gamblang sekali dengan mengucapkan satu visi, yaitu Sampang hebat dan bermartabat. Nah, yang kedua itu satu visi ya, bahwasanya kita harus akui bahwasanya Bupati Sampang itu selalu menyuarakan visi terbesarnya, yaitu Sampang hebat dan bermartabat. Yang ketiga yaitu perilaku di luar aturan dan berani mengambil resiko. Nah, perilaku di luar aturan ini lebih ke arah skill ya, skillnya Bupati Kabupaten Sampang atau personalnya Bupati Sampang dalam membuat sistem pemerintahannya, dalam membuat satu kebijakan di luar aturan, dan beliau siap untuk mengambil resiko yang dihadapkan nantinya ya, contohnya di demo gitu kan ya, beliau siap. Terus diisukan miring atau isunya yang berkembang negatif tentang Bupati Kabupaten Sampang, beliau siap akan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kepekaan aturan, bahwasanya memang kepekaan aturan dari Bupati Sampang saat ini tuh beliau itu sangat peka sekali ketika aturan itu tidak sefrekuensi dengan beliau atau merugikan beliau. Jadi beliau itu langsung bertindak cepat dengan aturan-aturan yang memang tidak sesuai dengan pemikirannya beliau ya. Selanjutnya yaitu komitmen pada visi, terus agen perubahan. Kenapa Bapak Haji Slamet Junaidi ini masuk dalam kategori indikator agen perubahan? Karena memang kepemimpinan saat ini itu berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Di sini Bupati Sampang ini sangat heroik sekali, bahwasanya terkadang beliau memposisikan sebagai seorang pemimpin yang aspiratif dan komunikatif, dan di satu sisi lain Bupati Kabupaten Sampang itu menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin kepada bawahannya maupun kepada dinas-dinas yang memang melenceng ya dari satu aturan. Kasus yang terjadi, kenapa Bupati Kabupaten Sampang melihatkan sisi heroiknya, karena Bupati Sampang itu merencanakan sidak OPD waktu itu ya. Jadi banyak sekali pelayanan publik yang dimutasi karena terjadi sidak Bupati Kabupaten Sampang itu sendiri. Kita ada primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau informasi di lokasi penelitian. Data primer dapat berupa wawancara secara individu maupun kelompok dan hasil observasi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan sumber informasi di lapangan yang meliputi, di sini saya memilih Bupati Kabupaten Sampang, tokoh agama Sampang, tokoh masyarakat Kabupaten Sampang, anggota DPRD Kabupaten Sampang, dan penggiat sosial sebagai narasumber saya untuk pembuatan penelitian skripsi nantinya. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder berupa dokumentasi, historis, dan arsip dokumen yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil teorinya Creswell pada tahun 2016, yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil wawancara langsung dengan informan atau narasumber yang saya jelaskan tadi, yaitu Bupati Sampang, anggota DPRD, penggiat sosial, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dan saya mengambil dokumentasi sebagai bukti konkret saya melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu observasi. Saya akan melakukan studi lapangan nantinya. Selanjutnya di sini saya menyimpulkan teknik analisis data. Saya bisa mempersiapkan dan memilih data untuk dianalisis, baik data dari dokumentasi, baik data dari berkas-berkas atau dokumen-dokumen penting yang saya temukan di lapangan nantinya. Yang kedua yaitu menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam bentuk narasi, karena penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Yang ketiga yaitu memvalidasi data-data untuk keakuratan hasil penelitian.
Jadi untuk keabsahan data ini bersinggungan dengan memvalidasi data untuk keakuratan hasil penelitian dengan member checking ya. Member checking itu saya memvalidasi data kembali kepada informan atau narasumber bahwasanya hasil wawancara itu sesuai dengan deskripsi atau narasi yang saya tulis nantinya di proposal penelitian selanjutnya. Nah, untuk kerangka berpikir dalam proposal penelitian ini ya, ini masih ini ada hipotesa atau hipotesis dugaan sementara. Nah, di sini dari model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2019 sampai 2024 turun kepada saya menyimpulkan menggunakan teorinya model kepemimpinan karismatik dengan 7 indikator yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi kondisi existing yang saat ini terjadi atau kondisi saat ini ya, kondisi saat ini di Kabupaten Sampang atau Bupati Kabupaten Sampang itu dikenal dengan anti kritik, dengan anti oposisi atau anti orang yang tidak sesuai atau tidak sepaham dengan Bupati Sampang. Yang ketiga itu keras, yang keempat yaitu memberikan tekanan. Nah, ini kondisi existing atau isu yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sampang. Selanjutnya dari indikator dan kondisi existing turunlah harapkan ya, pemimpin yang saya harapkan untuk kemajuan Kabupaten Sampang itu seperti apa. Yang pertama yaitu aspiratif, komunikatif, responsif, akuntabilitas atau bertanggung jawab dengan seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Terus yang kelima yaitu terbuka untuk masyarakat atau memberikan keluasaan untuk masyarakat untuk public hearing, untuk memberikan pendapat dan masukan. Dan hipotesanya yaitu dugaan sementara bahwasanya Bupati Kabupaten Sampang dari kerangka berpikir yang saya buat, Bupati Sampang itu lebih sewenang-wenang. Terus yang ketiga yaitu bertindak egois dan pemimpin sangat kaku. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Harapan besar saya banyak masukan dan kritikan dan saran dari Bapak Imam SS MSI dan seluruh audiens untuk perbaikan proposal penelitian saya ke depannya. Harapan saya memang proposal penelitian ini lebih baik ke depannya sehingga mempermudah nanti saya untuk membuat penelitian skripsi di bab 4 dan bab 5. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Halimun Nikmah yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya ya. Jadi setelah Mbak presentasi ya, saya sudah memberikan rekomendasi catatan untuk perbaikan proposal penelitian ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara keseluruhan ya. Penyampaian ini sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan proposal penelitian ini. Yang pertama berkaitan dengan judulnya. Saudara mengangkat dan judulnya menarik dan bagus sekali. Namun saya ingin menambahkan dan ingin membenahi sedikit ya. Ini nanti bisa menjadi kajian bersama. Mbak nanti sampaikan kepada pembimbingnya. Ini ada masukan dari penguji yang terkait dengan judul ini. Di judul ini Mbak menulis judulnya itu model kepemimpinan Bupati Kabupaten Sampang periode 2015-2024. Setelah saya lihat dan saya amati dari kajian ini ya, apalagi apa yang disampaikan Pak Kaji di latar belakang menggambarkan ya, kepemimpinan Bupati yang ada di Sampang itu ya sudah diilustrasikan dan digambarkan bahwasannya ya itu anti kritik, anti oposisi dan lain sebagainya ya. Jadi kok saya cenderung lebih pas memilih judul ini, yang pas ini kajiannya bukan bicara tentang model tapi langsung aja dibidik yaitu gaya. Bicara tentang gaya kepemimpinan itu ada kajian teorinya, ada referensinya menurut para ahli ya. Jadi langsung dibidik gaya kepemimpinan seperti yang kita ketahui bersama. Gaya kepemimpinan menurut teori ya ahli ya, teori ahli itu ada 3 gaya. Yang pertama gaya otoriter, yang
gaya demokratis, yang ketiga ada gaya bebas. Nah, nanti kita lihat di dalam pelaksanaan kepemimpinan di Bupati Sampang ini apakah masuk di 3 gaya yang mana ini yang lebih dominan. Nah, jadi kalau saya mengusulkan istilah model di judul ini dirubah ke gaya. Itu satu ya, nanti didiskusikan sama pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya menyimak di latar belakang apa yang Mbak ilustrasikan, apa yang disampaikan tadi ya, bahwasanya dijelaskan di dalam kepemimpinan Bupati Sampang itu anti kritik, anti oposisi ya, bahkan ada yang berseberangan dengan dirinya itu langsung main di lokasi atau di timur ya. Itu tidak apa-apa Mbak mengilustrasikan, menggambarkan di latar belakang itu memang seharusnya memunculkan masalah ya, atau persoalan-persoalan. Namun kita sebagai peneliti itu harus punya dasar yang kuat, sumbernya. Tolong sebutkan sumber ya dari deskripsi tadi, pernyataan tadi ya, argumentasi tadi menilai bahwasanya Bupati Sampang itu anti kritik, terus anti oposisi dan lain sebagainya. Itu harus ada sumbernya. Apakah itu sumber langsung hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dengan anggota dewan, tidak apa-apa, munculkan di situ hasil wawancara, dikutip satu spasi di latar belakang. Yang penting sumber informanya jelas. Bisa hasil wawancara, sumbernya juga bisa ngambil dari media, ya, media cetak atau media lainnya. Yang penting di sumber itu dijelaskan. Menurut media, ya itu disebutkan medianya. Bahwasanya apa yang digambarkan di latar belakang berkaitan dengan masalah atau persoalan itu kuat. Ya. Kita itu bukan menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak jelas, tapi jelas ada sumbernya. Sehingga untuk menghindari persepsi pernyataan yang mengada-mengada, ya, mengada-ngada, atau pernyataan yang mengarah ke fitnah, karena sumbernya ada dan tegas, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan teknis-teknis penulisan. Ini nanti dibenahi. Untuk hal-hal teknis ini nanti saya sajikan di catatan di catatan rekomendasi. Nanti saya berikan ya. Jadi yang lainnya hal-hal yang teknis. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Holimun Hikman dalam mempresentasikan proposal penelitiannya itu sudah bagus, penyampaiannya sudah bagus, kemampuan narasi dan argumentasinya sudah bagus. Nanti bisa dikembangkan ya. Lanjut nanti judul ini juga hanya dibenahi sedikit, langsung Mbak terjun ke penelitian. Saya harapkan nanti tidak ada hambatan, tidak ada kendala, dan bisa menyelesaikan penelitiannya, skripsinya dengan tepat sesuai dengan target. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para peserta yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.